Ya, sekarang untuk limit trigonometri, Ibu mau memperjelas dalam pemahaman kalian. Untuk limit trigonometri, pada sebelumnya sudah Ibu share untuk kalian rumus-rumus dari limit trigonometri itu. Ibu yakin kalian sudah baca semua dan pelajari semua. Tapi untuk mungkin lebih paham apa yang Ibu sharekan itu, Ibu ambil di sini dulu untuk limit trigonometri, contoh yang paling sederhana, dan Ibu ambil di sini ada satu soal yang sederhana. Ibu ambil di sini limit tangen 5x dibagi 3x dengan x mendekati 0 sama dengan titik-titik. Sebelum kalian menjawab soal ini, kalian ingat kembali ada rumus yang sudah Ibu share itu, yang kalian ingat, kalau limit dari tangen x per x dengan x mendekati 0 sama juga dengan limit dari x per tangen x dengan x mendekati 0 ini sama dengan 1. Ya, ini yang dasar kalian menjawab dari soal ini, rumus ini kembali kalian ingat. Sekarang kita kembali ke soal kita. Kalau di sini limit penyelesaiannya, limit dari tangen 5x dibagi dengan 3x dengan x dibaca x mendekati 0. Kita bagaimana cara merubah tangen 5x per 3x ini ke dalam bentuk yang sama seperti rumus kita tadi. Kalau limit tangen x per x dengan x mendekati 0, berarti kita ubah, tapi dengan catatan nanti kita tidak merubah nilai. Ya, merubah dalam bentuk yang lain tetapi tidak merubah nilai. Ini berarti kalian perhatikan limit dari tangen, kita belum tulis dulu, kita tulis batasnya di sini x mendekati 0. Sekarang bentuknya ini, kalau di sini 5x, berarti penyebutnya harus juga 5x. Ya, sekarang tangen 5x dibagi 5x. Sekarang kalau Ibu tanyakan ke kalian, apakah limit dari tangen 5x dibagi 3x dengan x mendekati 0 itu sama dengan limit tangen 5x dibagi 5x dengan x mendekati 0? Oh ya, sudah pasti tidak sama. Bagaimana supaya sama, senilai dengan soal asal kita? Berarti kita apakan di sini? Kita kalikan dengan, boleh kalian ambil di sini, ambil aja pembilang per penyebut. Pembilang per penyebut ini kita kalikan. Sekarang perhatikan 5x dibagi 3x. Sekarang perhatikan apakah ini sudah senilai antara ruas kiri dan ruas kanan. Kalau kita perhatikan, coba perhatikan kalau misalnya kita bagikan aja di sini 5x dengan 5x kan berarti kembali 5x per 3x. Berarti kalian tidak merubah nilai antara soal asal dengan soal selanjutnya. Artinya kalian merubah dalam bentuk yang lain tetapi tidak merubah nilai, ya. Berarti tetap di sini. Ini sama dengan limit tangen 5x per 5x dengan x mendekati 0. Sekarang untuk yang 5x dibagi 3x ini kan boleh kita conteng ya. Berarti x dibagi x berarti hasilnya sisanya sama dengan 5 per 3. Ya, ini tadi perubahannya 5 per 3. Berarti kalau ini kalian boleh menyelesaikan ini. Kalau kalian ingat, kalian belajar waktu limit aljabar, kalau ini untuk limit trigonometri, berarti sifat
dari penyelesaian limit ini, 5/3 ini boleh kita kalikan ke depannya menjadi 5/3 dikali limit 5x per tangen 5x per 5x dengan x mendekati 0. Ini tangen ya, tangen 5x. Sekarang kalau kita kembali ke rumus tadi, kalau 5/3 ini tetap, 5/3-nya tetap dikali. Sekarang rumus kita tadi, kalau limit tangen x per x itu sama dengan 1. Berarti limit dari tangen 5x per 5x dengan x mendekati 0 ini bernilai 1. Ya, bernilai 1. Berarti kalau 5/3 kali 1 sudah pasti 5/3. Inilah hasil dari limit tangen 5x per 3x dengan x mendekati 0. Hasilnya adalah 5/3. Kalau kalian ingat rumus, sebenarnya ini hanya untuk lebih pemahaman konsep untuk penyelesaian soal. Sebenarnya kalian boleh kalau tangen 5x per 3x itu langsung sama dengan 5/3 tanpa perlu proses seperti ini. Tapi karena yang penting kalian paham konsep, makanya Ibu ambil soal yang paling sederhananya seperti ini. Ya, ini contoh untuk soal yang paling sederhana. Ya. Kemudian bagaimana kalau kita ambil misalnya contoh yang kedua. Contoh yang kedua kita ambil masih dalam tangen aja, kita ambil misalnya limit dari tangen pangkat 3. Ingat penulisan tangen dari 5x dibagi dengan 10x dikuadratkan. Ini 10x dikuadratkan dikali dengan sin setengah x. Ini kita ambil yang lebih sulit sedikit dengan x-nya mendekati 0. Ini soal yang kedua sama dengan titik-titik. Sebelum kalian menyelesaikan soal yang ini, limit dari tangen pangkat 3 5x dibagi dengan 10x kuadrat dikali sin setengah x. Berarti kalian ingat kembali rumus-rumus dari limit sebelumnya, boleh kalian buka kembali. Tetapi ini kita mengurai sama seperti soal nomor 1 tadi. Kita merubah dalam bentuk yang lain tetapi tidak merubah nilai. Itu yang harus kalian ingat, tidak merubah nilai ya. Sekarang kita coba menyelesaikan untuk soal yang ini ya. Untuk soal yang ini kita coba selesaikan. Bagaimana kita jabarkan limit dari tangen pangkat 3 5x dibagi dengan 10x dikuadratkan dikali dengan sin setengah x. Sin setengah x, kita tutup kurung dengan x-nya mendekati 0. Ini kita jabarkan terlebih dahulu untuk tangen pangkat 3 karena kita melihat di sini penyebutnya itu ada pangkat 2. Berarti kita jabarkan aja ini menjadi limit dari tangen pangkat 2 5x dikali tangen
Karena di sini sudah pangkat 2, berarti di sini sisanya pangkat ya, di sini tangennya pangkat 1. Untuk nilainya tetap di sini 5x. Dibagi dengan yang bawah untuk sementara tetap dulu 10x di pangkat 2 dikali sin, kalian boleh keluarkan aja, setengah x itu tidak usah dikurung, setengah x ya. Ini yang pertama dengan x-nya mendekati 0 ya. Sekarang kita coba jabarkan supaya mengingat kembali ke rumus asal dari limit itu sendiri ya. Dan untuk limit trigonometri, limit dari tangen kuadrat 5x dibagi dengan 10x dikuadratkan dikali tangen 5x sementara dibagi dengan sin setengah x ya, dengan x-nya mendekati 0 ya. Sekarang kalian perhatikan, kita tadi sudah pisahkan. Setelah itu kita jabarkan bagaimana cara kita merubah dalam bentuk yang lain. Kita ganti di sini untuk kelanjutan tadi. Berarti kita tulis limit x mendekati 0 dulu, kita tulis berarti tangen kuadrat 5x itu boleh kalian tulis menjadi tangen 5x dikuadratkan dibagi dengan 10x dikuadratkan ya, 10x dikuadratkan dikali tadi ada tangen 5x. Berarti boleh kalian tulis mengingatkan rumus tangen 5x itu tangen 5x dibagi 5x. Berarti pernya tadi, sin setengah x, sin per sin setengah x. Supaya berlaku ke rumus kita, boleh kita ambil di sini setengah x ya. Penjabaran tadi menjadi seperti ini. Apakah ini senilai? Ya, apakah ini senilai? Sudah pasti tidak senilai. Berarti bagaimana cara supaya senilai? Kita kalikan dengan tadi tangen 5x per sin setengah x. Berarti kita kalikan dengan supaya kembali ke asal 5x per setengah x ya, 5x per setengah x. Bersenilai tidak kalau sudah seperti ini ya? Kalian boleh melihat kalau setengah ini kita conteng dengan setengah, 5x kita conteng dengan 5x, berarti kembali menjadi tangen 5x per sin setengah x. Berarti untuk hal ini kita tidak merubah nilai. Kalau kita kembalikan dikalikan dengan yang pembilang per penyebut dari tangen 5x per sin setengah x ya. Berarti kalau yang kita kembali ke sebelumnya ini menjadi, nanti kita jabarkan untuk limit tangen 5x kuadrat ya, tangen 5x kuadrat dibagi dengan 10x kuadrat. Karena di sini sama-sama dikuadratkan, kalian ubah, kita tulis dulu x mendekati 0, kita tulis kalau a kuadrat per b kuadrat berarti
sama aja dengan A per B dikuadratkan. Begitu juga untuk yang ini, kalian boleh menjadi tangen 5x per 10x. Ya, kuadratnya kita keluarkan. Ini menjadi tangen 5x per 10x pangkat 2. Ya, jadi di sini tetap kita tulis dulu tangen 5x per 5x dikali setengah x per sin setengah x dikali, kalau ini x bagi x berarti sisa 5 dibagi 1 per 2 ya. 5 ini kita bagikan, berarti sama-sama bagi X, sisanya 5 dibagi 1 per 2 ya. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk selanjutnya. Kalau ini kita harus kembalikan juga sama seperti yang tangen 5x per sin setengah tadi. Ini juga kita jabarkan sama seperti contoh 1 tadi. Ini limit x mendekati 0 dengan ini kita jabarkan tangen 5x. Bagaimana supaya nanti bernilai 1 sama seperti rumus? Berarti kita tulis di sini per 5x. Kalau seperti ini berarti kalau tidak kita kalikan dengan bilangan tertentu, berarti ini tidak senilai. Bagaimana supaya senilai? Kita kalikan 5x per 10x. 5x per 10x dikuadratkan. Ini tetap kita tulis dulu dikali dengan tangen 5x per 5x dikali setengah x per sin x dikali dengan, kalau 5 dibagi setengah berapa? Ya, ingat dalam pembaginya bilangan pecahan berarti 5 bagi setengah sama aja dengan 5 dikali 2 per 1. 2 per 1 berarti 5 kali 2 dibagi 1 sama dengan 10 ya, sama dengan 10 ya. Kalau sudah bentuknya seperti ini ya, berarti semuanya kita tulis ya. Yang ini dulu, tadi ini belum, ini kita bagikan, berarti X bagi X sisanya sama dengan limit dari X mendekati 0 dikali dengan tangen 5x per 5x dikali dengan 5 per 10. Iya, berarti sudah semua sederhana. Setelah itu baru kita tunjukkan limitnya, dikali dengan, kembali kita tulis tangen 5x per 5x dikali dengan setengah x per sin x dikali dengan 10 ya. Ya, sekarang kita tulis dalam penjabaran limitnya masing-masing. Ini menjadi limit dari tangen 5x per 5x dengan x mendekati 0 dikali dengan, kalian boleh sederhanakan aja 5 per 10 ini kebetulan sama-sama habis dibagi 5, berarti dikali dengan setengah. Ingat, ini kita kurung dikuadratkan, dikali dengan, kalau 10 ini boleh kita tulis saja di depan sini, 10 dikali limit tangen 5x
per 5x dengan x mendekati 0 dikali dengan limit setengah x dibagi dengan sin setengah x. Ini setengah ya, ini setengah. Ini lupa tadi Ibu, ketinggalan setengahnya. Kalau tidak sama berarti tidak bernilai 1 nanti. Dengan x mendekati 0 ya, dengan x mendekati 0. Sekarang kita kembali. Kalau nilai dari tangen 5x per 5, limit dari tangen 5x per 5x ini nilainya 1 dikali setengah. Boleh kita tidak mau ubah ke depan atau ke belakang. Di depan ini juga boleh. Kalau langsung seperti ini juga boleh. Dikuadratkan. Dikali dengan 10 dikali limit dari tangen 5x per 5x dengan x mendekati 0 itu adalah 1. Ingat rumus kembali. Kemudian limit dari setengah x per sin setengah x dengan x mendekati 0 itu juga bernilai 1. Ya, juga bernilai 1. Sekarang kalau 1 dikali setengah sudah pasti tetap bernilai 1 per 2 pangkat 2 dikali 10 kali 1 kali 1 10 sama dengan setengah pangkat 2, berarti pembilang dan penyebut sama-sama berpangkat 2, berarti sama dengan 1/4 dikali 10. 1/4 kali 10 10/4. Kalian boleh menyederhanakan langsung atau cukup dalam bentuk pecahan murni. 10 dan 4 sama-sama habis dibagi 2, berarti 10 bagi 2 5, 4 bagi 2 2. Ya, inilah nilai dari soal kita tadi, limit dari tangen pangkat 3 5x per 10x pangkat 2 dikali sin setengah x dengan x-nya mendekati 0. Hasilnya adalah 5/2. Ya, demikian untuk penjelasan. Ada 2 soal sudah kita jelaskan. Untuk selanjutnya kalau ada pertanyaan kalian boleh tanyakan langsung. Karena kita kesulitan masalah sinyal, Ibu ambil cara seperti ini. Kalian boleh langsung telepon Ibu ya. Kalian boleh aja, kalau sama-sama punya WiFi mungkin enak tanpa kita memerlukan banyak dana, boleh kalian langsung telepon ke Ibu. Demikian untuk penjelasan saat ini. Kalau ada pertanyaan silakan kalian tanyakan nanti.